Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berjumpa lagi kita di Iko Berita Tahap Hapo. Masih bersama saya Dimas Hutan. Akia Sultan. Beda-beda ya. Beda-beda. Dan kami bakal Baca berapa berita hari ini? baca 10 berita hari ini. Tetap 10 dan Tetap nambah. 10 ya. Aida. Iyalah. Oke. Ya. Jangan kemana-mana ganti-ganti. Tetap di Iko Berita Tahap Hapo. Yo, balik lagi kita di Iko Berita Tahap. Apa sih? Aku kan lagi baca nih. Oh, iya. Iya. Kamu mau baca nggak? Langsung aja lah. Langsung aja. Ya, langsung aja segmen pertama. Ada apa? Segmen pertama ada apa nih, Yas? Segmen kacau. Segmen kacau. Siapa yang ngasih nama? Segmen kacau ini berita pertama ada di Cari Berita di Materi Borgol. Jangan disebut. Oh, udah disebut lagi. Jangan dibaca. Oh, yang bawahnya berarti. Bawahnya baik. Terong beruang liar. Hah? Teror ya. Salah baca. Tadi orang jual Terong kan? Nah, jadi teror beruang liar. Yo. Tak kunjung diperangkap warga Teluk Kulbi. Iya. Takut ke kebun. Daerah Tanjak Barat. Tanjung Jabung Barat. Ya, Tanjak Barat. Bener, Tanjung Barat. Ngapa beruangnya? Hingga saat ini beruang tidak tahu kemana nih. Liar dia. Yang meneror warga Teluk Kulbi Kabupaten Tanjung Barat. Belum juga masuk perangkap yang telah disediakan oleh BKSDA. Terkait hal ini, warga desa setempat pun merasa khawatir saat hendak beraktivitas ke kebun. Liar. Takut berarti warga ini dengan beruang. Kepala resah. Malah beruang tuh takut dengan kita. Iya. Sok gini kan. Padahal dia pengen ngobrol baik kan? Iya. Oh ya, itu dia gitu Iya. kan. Ngobrolnya gerauk tapi jauh. Gerauk. Lain. Lah kita tengok dulu beritanya. Boleh, Yas? Nak nengok dak? Nengok. Nah, ya udah. Ikut dia berita. Iya, berita ya. Hampir 2 pekan terakhir, tim BKSDA Jambi berupaya agar beruang liar yang berkeliaran di kebun warga dapat masuk perangkap. Sebab 2 perangkat yang disediakan BKSDA Jambi telah terpasang, namun sayangnya hingga saat ini masih tidak kunjung membuahkan hasil. Hal ini pun membuat kecemasan bagi warga desa setempat, terutama bagi warga yang ingin beraktivitas ke kebun, karena beruang liar ini masih terdeteksi berkeliaran di kebun warga. Salah satu warga desa Teluk Kulbi, Guntoro, mengatakan keberadaan beruang liar ini membuat warga setempat berhati-hati ketika ingin pergi ke kebun. Bahkan menurutnya, bukan hanya 1 beruang saja yang terlihat atau melintas di kebun warga, bahkan ada puluhan beruang liar yang melintas. Selain itu, adanya ternak madu di desa Teluk Kulbi oleh warga juga memancing beruang untuk berkeliaran, sebab madu merupakan makanan favorit beruang. Meski demikian, ia selaku warga desa tidak mampu berbuat banyak dan berharapan beruang dapat segera masuk perangkap. Menceritakan masalah beruang yang kemarin itu masuk ke wilayah kita nih. Untuk saat ini informasi dari warga yang lain tuh ada yang masuk, yang lain lagi, bentuk yang lain, warna yang lain. Kalau yang kemarin kan sudah pernah kena jebakan lepas. Nah itu informasinya ada juga yang sudah menangani lagi, datang dari Jambi nengoki pasangan. Tapi nampaknya entah untuk sekarang ini kayaknya agak-agak macam mana ya, apakah penanganannya yang ditugaskan tuh belum istilahnya bisa nengok lagi apa macam-macam. Soalnya 2 malam ini berturut-turut masih begini Mas. Sementara terpisah, Kadus Desa Teluk Kulbi, M. Nuh, mengatakan meski beruang tidak kunjung terperangkap, namun pihak dusun maupun desa masih tetap monitor perangkap yang disediakan oleh pihak BKSDA Jambi. Sekarang ini mungkin udah agak jarang untuk kemunculan masyarakat karena kemarin tuh mungkin udah lari dari Kulbi, karena sekarang ini jarang kelihatan lagi. Sekarang ini ada 2 di RT 09, satu lagi di 06 Pak ya. Kalau ya awal itu terganggu, tapi sekarang ini nampaknya masyarakat sudah terbiasa namanya. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.
Nah, jadi si beruang ini awalnya tuh ketemu di perkebunan warga. Warganya nih lagi nengok, tidak sengaja deh. Tidak sengaja tertengok kan. Lagi mau berkebun kayaknya. Berdodos. Apa tidak? Dodos. Biasa dia masuk kebun sawit apa kebun karet? Kebun karet. Biasanya kebun karet. Kebun karet biasanya. Kita tidak tahu juga, dak. Iya. Tapi tidak nonton juga beritanya tadi. Dan nengok tadi. Tidak nengok aku. Jadi perangkap sudah disediain ya sama Katanya BKSDA. Iya, kata BKSDA ini sudah dipasang. Tapi juga belum Cuman masuk. belum masuk, mungkin tidak dikasih lau. Iya benar. Coba kasih manusia dalam itu dak. Pancingan kan? Pancing. Iya. Au gitu manusia. Dikasih pancingan lagi nah. Iya. Ini tidak kosong bayi. Siapa nak masuk? Baik. Katanya. Mana mau dia masuk? Rumah siapa nih? Ya, kita lanjut berita kedua. Insiden kebakaran. Woi, kebakaran lagi nih, Es. Lagi nih, Es. Masa kacau bakaran di sini? Aneh-aneh, woi. Kacau, termasuk kacau. Oh iya, itulah. Mobil pickup hangus terbakar di pinggir jalan Muaro Jambi. Muaro Jambi nih. Sebuah video amatir yang berhasil diabadikan oleh warga memperlihatkan detik-detik kebakaran mobil pickup di jalan Sungai Gelam. Wah, Sungai Gelam jauh nih, Anjo. Desa Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa sore. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden ini. Alhamdulillah. Biasanya kita tengok kebakarannya ada korbannya, dak. Rumah. Hangus, itu mobil, Jo. Kali ini mobil ya. Macam mana beritanya? Ikut dia beritanya. Inilah video amatir yang berhasil diabadikan oleh warga yang memperlihatkan detik-detik kebakaran mobil pickup di Jalan Jambi Sungai Gelam, Desa Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Selasa sore. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden ini. Sementara sopir atau pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri sebelum api melumat habis semua isi dan bodi mobil pickup berwarna abu-abu itu. Pihak kepolisian sektor Sungai Gelam membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang meludeskan mobil pickup yang mengangkut baterai tower Indosat tersebut. Selain baterai tower, mobil pickup jenis Daihatsu Grand Max ini juga diduga membawa bahan bakar minyak. Karena di lokasi kejadian terlihat tumpahan ceceran BBM dan beberapa jerigen bahan bakar minyak. Baik, benar. Kami mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 34 sore dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil pickup jenis carry terbakar di RT 13 Desa Kebun 9. Selanjutnya anggota kami dari Polsek Sungai Gelam langsung mengecek ke TKP dan memang ditemukan ada mobil tersebut terbakar. Ternyata mobil tersebut adalah milik pihak Indosat yang memuat baterai BTS dan beberapa sekitar 5 galon BBM yang digunakan untuk pengisian minyak genset di tower yang seluler yang berada di Simpang Pramuka. Untuk dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material saja berupa mobil maupun barang-barang milik pihak Indosat. Untuk penyebabnya kita masih mendalami apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran tersebut. Atas kasus kebakarannya, mobil pickup mengangkut baterai tower Indosat ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Sungai Gelam. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi beritanya kawan-kawan. Ganti-ganti. Pickup tuh terbakar katanya diduganya apa? Konsleting listrik ya. Konsleting listrik. Nonton enggak kau nih? Nonton Yas. Kau jangan enggak tahu. JEK TV Yas. Iya. Siapa JEK TV? Siapa? Berita yang paling update JEK TV. Oh iya, namanya Jambi Express Televisi. Jambi Express Televisi. Selalu menginspirasi. Iya. Kata bos aku tadi kayak gitu. Ya, lanjut. Berita ketiga baca, Jok, gantian kau nih. Aku terus. Berita ketiga Yas. 5 orang diserang anjing. Ngapa anjing nyerang orang? Tidak tahu nih anjing gila kayak nih. Idrus diserang saat aku melaksanakan sholat di Batanghari nih Yas. Sholat apa dia? Sholat duha? Sholat maghrib. Oh, maghrib. Maghrib. Macam mana beritanya nih Yas? Tengoklah dulu. Kasih tahu ganti-ganti. Ganti-ganti, ikut dia berita ya. Minggu malam, Idrus warga perubahan Citra Palem, RT 08 Kelurahan Rengas Condong saat akan menjalankan ibadah sholat maghrib di Masjid Nurul Falah diserang seekor anjing hingga merobek dagu Idrus dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Berdasarkan keterangan Idrus, dirinya yang saat akan melaksanakan sholat maghrib setelah azan berkumandang, Idrus yang akan memasuki masjid. Secara tiba-tiba diserang seekor anjing. Menurutnya dalam waktu yang tidak jauh beda terdapat 4 orang lainnya turut diserang anjing. Maghrib, tetapi kira-kira 3 meter jarak dari pintu masjid, tanpa disadari anjingnya rekam gitu ya, dengan gerak secepatnya, sehingga ketika itu dia langsung menangkap bahan gitu. Bahan saya tepis, kemudian dia langsung lari. Lanjut dia minta pertolongan kepada ibu. Dalam waktu yang bersamaan kurang lebih 30 menit, berarti jam 17.30 itu memang ada beberapa orang atau anak atau dewasa yang diserang oleh anjing itu. Akibat kejadian tersebut, warga kota Muara Bulian terus melakukan pemburuan terhadap anjing yang berkeliaran. Setidaknya terdapat 7 ekor anjing berhasil dieksekusi warga menggunakan senapan api. Warga harap tindakan tegas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat aktif melakukan pembasmian anjing yang berkeliaran karena dikhawatirkan akan kembali terjadi, menggigit warga dan berdampak rabies. Slamet Riyadi, Cek TV melaporkan. Balik lagi bersama kami di Kau berita tahap apa? Segmen 2 nih, apa? Segmen subsidi. Aero Street Pedal Pop. Nggak, itu brand, nggak salah sebut-sebut. Itu nggak bayar. Segmen 2 ada subsidi. Subsidi rumah, minyak, listrik. Hah? Subsidi bantuan. Iya. Bantuan asupan gizi, 2 kali. 2 kali. Siapa yang nulis nih? Habis itu di bawahnya lagi Bupati Bungo serahkan bantuan asupan gizi kepada anak stunting. Wah, anak stunting ini emang lagi kasusnya lagi marak nih di Indonesia ya. Iya, anak stunting ya. mungkin daerah mana yang banyak tuh? Daerah Jambi ini ada Termasuk juga. di Bungo ya. Di Bungo termasuk Jambi. ya. Lumayan banyak juga berarti di Bungo ya. Coba baca dulu itu apa beritanya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak stunting, Bupati Bungo bersama Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Bungo memberikan bantuan bingkisan kepada anak-anak stunting No. yang berada di Kecamatan Batin 3 Ulu. Pernah ke Batin enggak? Belum pernah. Tengok dulu nak. Boleh tahu kita bisa ke sana kan. Jalannya bagus tak? Mungkin belok lagi presiden lewat sana kan. Ya, bagus jalannya. Bener. Ayolah kita tengok dulu. Ika dah. Ikut dia berita. Ya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak stunting, Bupati Bungo Haji Mashuri bersama Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bungo berikan bantuan bingkisan kepada anak-anak stunting yang berada di Kecamatan Batin 3 Ulu. Bantuan yang diberikan ini dalam upaya menurunkan angka stunting dan menyasar anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembang. Bupati Bungo dalam menyerahkan bantuan tersebut menyampaikan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bungo dan pemerintah daerah dengan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak stunting. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Bungo. Adapun anak yang mendapat bantuan sebanyak 20 anak penderita stunting dari Puskesmas Batin 3 Ulu dengan mendapatkan bingkisan berupa telur, daging, ikan segar, susu yang dikonsumsi anak, vitamin, kacang hijau, dan biskuit. Dengan adanya bantuan bingkisan yang diberikan, diharapkan anak-anak bisa tumbuh besar dengan status kesehatan yang bagus. Dan juga kita memberikan bantuan dalam bentuk alat dan mesin pertanian serta saprodi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu bibit sayur-sayuran, kemudian juga pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Kemudian kita rangkaikan kegiatan kita di sini, kita langsung mengecek lapangan, melihat anak-anak kita yang stunting, khusus untuk di Kecamatan Batin 3 Ulu ini ada lebih kurang 22 orang anak kita yang stunting, 21 ya, 21 orang anak-anak kita yang stunting. Tadi sudah kita lihat sebagian, kita kumpulkan dan sekarang langsung kita lihat ke rumah-rumah masyarakat. Dari inventarisir kita dapat melihat gambaran bahwa sebagian besar masyarakat kita anaknya yang stunting ini
itu akibat kekurangan ekonomi orang tuanya. Haryanto, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi beritanya. Nah, tentang apa tuh tadi? Stunting. Stunting ya. Cuman stunting tuh gaya-gayanya. Tahu enggak? Gaya-gaya anak stunting. Tidak gitu, itu standing, bukan anak stunting. Ikuti bucek. Kalau aku tiru stunting kayak nggak boleh ya. Nggak boleh, itu pelecehan. Tapi kayak gitulah, kayak tadi di video lah. Standing itu. Nggak kayak di video tadi. Iya, di video tadi. Berita tadi kan. Bagus lah ya, alhamdulillah ya bisa di ini ya. Jadi diperhatiin sekarang. Iya, kemarin-kemarin tidak ya. Hati. Tapi ada lah dulu tuh, cuman nggak terlalu intensif sekarang. Dekatin ini kan jadi wah. Nah, iya. Oi, mendekati apa? Oh, bahaya ngomong-ngomong kayak gitu. Lanjutlah berita 5. Ada berita kelima. Nah, ini ada berita kelima nih. Berita apa nih, Yas? Berita bantuan dana parpol 2023. Nah, kita minta besok dikit. Boleh kan? Boleh. Kesbangpol sebut 1,2 M dana bagi 11 parpol. Tanjung Jabung Barat. Apa tuh, Jo? Dana untuk bantuan apa nih? Bantuan hibah. Oh, dana hibah. Untuk parpol. Dana hibah parpol. Disebut di sini politik menerima parpol menerima dana hibah. Apa sih ini? Yang nulis nih. Bahkan setiap tahunnya penyaluran dana partai politik telah disalurkan sesuai aturan yang mana di Kabupaten Tanjung Barat sendiri terdapat 11 partai politik penerima dana hibah parpol. Oh, rupanya partai politik ini dapat dana hibah juga. Bukan semata-mata dia tuh untuk naikin nama dia, tenang. Ada bantuan lagi dari luar berarti. Oh, baru tahu ya. Ya baru tahu, tengoklah beritanya. Iko dia beritanya. Sebanyak 11 partai politik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat di tahun 2023 ini kembali menerima dana hibah parpol, yang mana dana hibah yang diterima sendiri sesuai dengan perolehan suara yang didapat pada setiap parpol, sehingga dari 11 parpol tersebut, dana hibah parpol yang diterima bervariasi atau berbeda. PLT Kepala Kesbangpol Tanjung Jabung Barat M. Firdaus tidak menampik jika 11 parpol di tahun 2023 kembali menerima dana parpol. Dan nantinya dana parpol ditransfer melalui rekening partai politik itu sendiri, sedangkan tugas 11 partai politik yang menerima dana hibah tentunya hingga saat ini pihak Kesbangpol menunggu laporan administrasi dari 11 parpol tersebut. Sebab anggaran yang telah diterima jelas apa peruntuhan yang digunakan, karena dana hibah parpol tersebut digunakan untuk kegiatan parpol, salah satunya pendidikan partai politik serta untuk membina kader partai parpol. Dengan dana parpol yang diterima, setidaknya setiap penggunanya sesuai peruntuhan dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban dana parpol jelas keberadaan untuk kegiatan partai politik itu sendiri. Adapun total dana parpol yang diterima pada 11 parpol tersebut berjumlah 1,2 miliar rupiah. Tahun ini untuk pagu anggaran tidak berubah, masih 3 M sekian untuk 11 partai. Kemudian sampai hari ini ada beberapa partai sudah kita salurkan, kemudian masih bersisa beberapa partai lagi. Hari ini memang sudah siap dan tinggal proses pencairan di keuangan. Berarti menunggu dia ada persyaratan berkas khusus juga apa artinya? Iya, di kita untuk parpol sendiri penerima bantuan hibah itu 11. Kalau yang terdaftar parpol yang untuk pemilu ini kita 18. Firdaus berharap kepada 11 partai politik yang menerima dana hibah untuk cepat memberi laporan pertanggungjawaban dana hibah parpol tersebut kepada Kesbangpol minimal jelang akhir tahun di bulan Desember ini. Sebab serapan anggaran dari Kesbangpol juga terdapat dari dana hibah 11 partai politik tersebut. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi kawan-kawan berita partai politik tadi. Dibagi 1,2 M dan dibagi-bagi ke 11 partai politik. Mungkin kawan-kawan yang nonton nih ada yang ikut partai politik gak? Pastilah. Pasti ya. Iya, jadi setiap tahun itu penyaluran dana hibah. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan hasil kunjungan kerja Wakil Wali Kota untuk rumah ibadah.
Jumat 19 Mei 2023 di ruang kerja Wakil Wali Kota Jambi. Dalam penyerahan ini, Maulana mengatakan, sesuai hasil kunjungan kerja di beberapa tempat ibadah, Maulana menyampaikan bahwa bantuan pertama masjid di RT 17 Kelurahan Tehok untuk renovasi, kemudian Masjid Al-Jihad di Rawasari untuk ibu-ibu majelis taklim, dan Musola An-Nur, Kelurahan Pinang Merah untuk renovasi. Dalam kesempatan ini, Maulana mengharapkan bantuan ini adalah sebagai motivasi masyarakat untuk terus mewujudkan visi misi pembangunan, yaitu masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Hasil dari kunjungan kerja, khutbah Jumat, sholat subuh, dan kunjungan-kunjungan hari besar lainnya, pada hari yang penuh berkah ini kami memberikan bantuan. Yang pertama untuk Masjid Al-Jihad, memberikan bantuan di Rawasari di Majelis Taklim. Kemudian juga di Masjid As-Salam RT 17 Kelurahan Tehok memberikan bantuan karena sedang renovasi. Kemudian juga di Musola An-Nur Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Batu juga sedang renovasi. Heru Syaputra, Cek TV melaporkan. Balik lagi kita di Iko Berita entah apa-apa. Di segmen 3 ini ada nama Rules. Kita nih Jambi, Jambi Jo. Oh iya, Rules itu najak belajar matematika, kimia. Guru les. Oh, guru les. Guru les. Bisa bayar kules. Hercules beda, ini Rules. Rules lah, peraturan ya, aturan ya. Iya, rules nih aturan. Dalam bahasa Jerman tadi itu kan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Mau masuk ke tahun politik, Pasya. Iya, Pasya. Ayo betul lah Pasya kan? Pasya ASN harus menjaga netralitas. Wah, netral sekali. Netralitas, berarti harus netral semuanya. Netral, kita tidak boleh milih sana sini, dah. Iya kan? Boleh, milih boleh. Enggak, maksudnya netral itu dalam hal tidak bantu ini baik. Iya benar. Gitu. Yang semata-mata kayak, woi tolong. No kan baru dibilang, jangan minta tolong. Netral. Tidak boleh, coba sini tidak boleh. Kita ngasih tahu. Ini sebenarnya ujaran dari KPU juga. Benar. Ya kan? Betul ya. Kita tuh tidak boleh ngamberi suap-suap, tidak boleh. Benar, iya. Netral, harus netral. Jadi Wakil Wali Kota Maulana, kok jadi Maulana lagi salah? Bawahnya. Masuk kita politik ASN Pemkot, jadi diminta tetap menjaga netralitas. Iya. ASN harus fokus dalam membangun dan melayani masyarakat dengan baik. Oh, benar. Dia tidak boleh milih-milih, walaupun ini tim sesiapa, ini tim sesiapa, tetap harus ditolong. Gitu, ya. Masyarakat manapun jangan dipilih-pilih lah. Iya, gitu besi. Kita tengok dulu beritanya. Ikut dia beritanya. Pemerintah Kota Jambi meminta kepada semua aparatur sipil negara atau ASN untuk tetap menjaga netralitasnya dalam menghadapi tahun politik mendatang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa ASN tidak boleh tergabung dalam politik praktis. Wali Kota Jambi Syarif Falsa mengatakan ASN Pemkot Jambi harus menjaga komitmen agar bersikap netral, sehingga pelayanan masyarakat Kota Jambi tidak terganggu. Jika ASN tidak netral atau berpihak ke partai politik, hal tersebut akan mengganggu kinerja pemerintah, kemudian menimbulkan intervensi kepada masyarakat untuk berpihak ke salah satu partai politik. Pemerintah Kota Jambi juga melakukan pengawasan pada ASN-nya, termasuk media sosialnya yang kerap kali dimanfaatkan untuk berkampanye dari partai politik. Kita sudah memasuki tahun politik, ya. Secara kelembagaan atau secara kedinasan ASN memang tidak diperbolehkan berpihak, ya. Tetapi baik secara pribadi, keluarga mereka silakan saja, karena itu pilihan politik masing-masing, tapi tidak dilaksanakan di kantor atau di fasilitas pemerintah. Mungkin jika ada pelanggaran itu ditemukan di Kota Jambi, mungkin seperti apa Pak? Sudah ada aturan yang mengatur itu, ya, jadi tidak ada aturan khusus, sudah ada aturan undang-undangnya terkait dengan keterlibatan itu. Kita ikuti saja. Jika terdapat ASN Pemkot Jambi yang melakukan pelanggaran tersebut, maka mereka akan langsung disanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Heru Syaputra, Cek TV melaporkan. Itu ganti-ganti.
Jadi apa tadi pembahasannya? Jadi ASN ini harus melayani masyarakat tuh jangan setengah-setengah lah. Iya, dengan baik lah. Tetap jangan nengok dia kader mana enggak usah. Lagi pula masyarakat tuh Iya, juga jangan tengok ya. Ini masyarakat kadang-kadang nunjuk sana nunjuk sini. Macam mana? Kadang-kadang masyarakat lah dibantu nih. Tunjuk lagi situ, itu yang salah tuh katanya. Nggak boleh kayak gitu, salah-salahan. Iya. Kita tuh harus netral. Netral. Ya udah, kita balik ke netral lagi. Bang Netral nyanyi Bang Netral. Salah. Bukan ya? Eno netral itu. Eno netral. Yalah. Ya, upacara ke-8 berita ke-8. Ada upacara HKN. Iya. Apa nih, Hari Kebangkitan Nasional lah. Betul. Pintar aku jawab. Iya. IPS aku tinggi walaupun aku masih IPA. Momentum meningkatkan kedisiplinan ASN Muro Jambi. Muaro Jambi. Oke lah. Terbaca dulu ini. Pada Hari Kesadaran Nasional, Hari Kesadaran Nasional, Jo, bukan kebangkitan. Sotoy. Lah di sini ditulis. Ada kebangkitannya juga tapi kedisiplinan. Hari Kebangkitan ya. Berarti semuanya masuk. Ada Hari Kesadaran Nasional dan Kebangkitan Nasional tahun 2023. Kan HKN, Jo. HKN itu disetujui sebagai kebangkitan. Bangkitan, betul ya. Bukan kesadaran. Bukan kesadaran. Ini salah nulis. Tapi betul lah. Betul, jangan ya. disalahin. Ya marah redaktur aku. Maaf redaktur. Maaf. Pemkab Muaro Jambi menggelar upacara pengibaran bendera. Pada momentum ini, Sekda Muaro Jambi berharap ASN dapat meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas bangsa dan negara. Dengerin ASN. Nah, marah hage kepala dinas-dinas kamu. Ya kan? Hage tidak disiplin, nah dicatat. Macam zaman SD yang ribut catat. Nah, kita tonton dulu beritanya. Ikut dia, berita. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu pagi menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Kesadaran Nasional dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2023. Upacara yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono ini diikuti ratusan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Muaro Jambi. Dalam upacara tersebut, Sekda Budi Hartono mengingatkan kepada aparatur sipil negara untuk disiplin dalam bekerja, dimulai dari jam masuk kerja hingga pakaian seragam, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sekda juga meminta agar kepala organisasi perangkat daerah dapat mempercepat realisasi anggaran dan memperhatikan jajaran serta kebersihan kantor dalam upaya mewujudkan visi dan misi pejabat Bupati Muaro Jambi. Saya minta tadi kepada kita semua untuk menjadi momentum untuk berbangkit mengisi kemerdekaan ini dari hal-hal yang mudah, hal sekitar kita, ya, berbuat yang terbaik untuk hal yang kecil. Itu kalau dilakukan secara masif bersama-sama itu akan dampaknya akan besar. Itu kira-kira yang kita sampaikan tadi. Upacara yang berlangsung di lapangan kantor Bupati ini juga diisi dengan pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Sekda Budi Hartono meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk dapat menghayati dan mengamalkan seluruh poin yang tertuang dalam Panca Prasetya Kopri. Mengingat Panca Prasetya Kopri merupakan pedoman bagi ASN dalam bersikap dan melaksanakan kegiatan, karena ASN memiliki peran strategis sebagai pemersatu bangsa. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Balik lagi itu berita apa? Apa ini berita keempat? Segmen keempat. Kita masuk ke segmen Happy Milad. Hari Jadi. Hari Jadi, Happy Milad. Happy Milad lagi. Iya, Hari Jadi. Iya, Milad tuh hari lahir. Milad lahir ya. Kok ini basing banget nyebutnya? Pesantren enggak pernah. Anniversary lah. Iya, anniversary. Iya, hari jadi kan. Hari jadi ke-17. Oh, udah 77, Jo. Pemkot Jambi. Salah. Berjalan hikmat, Pemprov Kota Jambi menggelar Pemkot Kota Jambi gelar upacara HUT Pemkot Jambi ke-77 di Kota Jambi. Selamat ulang tahun kepada Kota Jambi yang ke-77. Selamat Pak Syarif Pasha juga. Terima kasih Pak sudah membuat acaranya. Mungkin hari ini gelar acara Tim Ek ya.
Hari Kamis malam Jumat, besok. Besok berarti. Tuh ganti-ganti. Besok kalau nak nonton nanti datang ke Bundaran HI. Jauhan. Tugu Keris. Tugu Keris. Tugu Keris. Tugu Keris kamu tuh yang kamu bilang Monas dulu tuh, yang dirubah sekarang. Dirubah. Kamu marah-marah, kamu demo, tuh kamu datang situ. Ada apa ya? Ada tip X katonyo. Gratis kan? Gratis. Oh, tip X hiburan. Tuh jangan rusuh kamu, agak suruh turun tip X tuh suruh balik kamu. Yaudah, kita tengok dulu beritanya. Ikut dia berita. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Pemerintah Kota Jambi ke-77. Upacara itu digelar di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi pada Rabu pagi. Peringatan HUT Pemkop Jambi tahun ini mengangkat tema Bangkit Bersama dan Terkini Berjaya. Tema tersebut memiliki makna penting untuk pembangunan di Kota Jambi. Selama memimpin Kota Jambi, Syarif Fasa terus berupaya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dengan kebersamaan menjadi kunci kebangkitan untuk mewujudkan Kota Jambi yang terkini. Dengan peringatan HUT Pemkop Jambi ke-77 ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN, sehingga pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik. Upacara di tanggal 17 Mei nanti paripurnanya seharusnya di tanggal 28 Mei, tapi karena 28 Mei Minggu maka digeser ke 29 Mei hari Senin. Kemudian upacara ini upacara yang terakhir kami selaku wali kota dan wakil wali kota Jambi. Ya. Walaupun di tahun-tahun yang akan datang mungkin kami tidak lagi selaku wali kota, wakil wali kota, mungkin sebagai undangan saja. Harapan kami kepada pemerintah Kota Jambi, keluarga besar, keberhasilan pembangunan dan lain sebagainya harus terus dijaga, ya. Harus terus dijaga karena kita membangun ini dengan suasana yang terbatas, keuangan terbatas, kondisi juga yang sulit, maka yang sudah dibangun harus dijaga. Kemudian saya berharap nanti ke depan pemimpin Kota Jambi ke depan nanti mampu meneruskan apa yang... Peringatan HUT Pemkop Jambi ke-77 itu, Wali Kota Jambi juga mendatangi deklarasi Kota Jambi Perang Melawan Narkoba. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan tari kreasi dari siswa-siswi SMP di Kota Jambi. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Nah, itu ganti-ganti ya. Jangan lupa datang ke Tugu Keris Monas. Kata-kata orang dulu tuh kan sampai kena demo tuh. Mana balik ke Monas kami ya? Sekarang lagi balik jadi Keris. Keris, Tugu Keris sekarang kita nih jadi Kota Keris. Lah iya kan kenapa ditaruh Keris itu? Jatuh zaman dulu, jatuh Pak. Iya, dulu Pak. Nggak mesti tukang keris semua, Yas. Oh iya betul. Jadi Wali Kota Pak Syari kemarin menjadi inspektur upacara ya di hari ulang tahun Pemkot. Wah iya. Iya. Masa iya. Ini pasti telat datangnya nih. Aku udah datang. Aku kerja. Di UKS enggak? Enggak sih. Oh, beda upacara. Tegak di belakang aku panas. Agak cek sakit. Cek pingsan. Lanjut berita 10 kita nih. Berita terakhir. Berita terakhir kita nih kan. Ini kadang-kadang berita terakhir ini buat sedih biasanya. Biasanya kita tengok ya. Udah tahu kalau sedih pedak. Ini biasanya kalau peringatan hari jadi ini enggak ada sedih, senang harusnya. Soalnya pemerintah mendatangkan artis ibu kota. Iya. Jambi haus akan hiburan. Nah, betul kawan aku. Ini yuk peringati hari jadi ke-77 Provinsi Sumatera Selatan. Sama. Wagub Abdullah Sani doakan Sumatera Selatan semakin maju. Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan Palembang enggak? Palembang, sama. Ibu kotanya. Oh. Sama berarti ulang tahun sama Jambi. Yuk Palembang datang ke sini yuk. Sana kan ada artisan. Iya boleh, kita sama-sama senang nih. Iya. Uji kamu tuh siapa? Gubernur kamu tuh suruh ke sini lah. Nonton tim X. Tol jadi ya? Tol belum jadi ya? Lagi pembebasan lahan sampai saat ini kayaknya. Karena aku udah ikuti beritanya. Lah, kita tengok dulu beritanya. Hari jadi Sumatera Selatan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan merupakan bagian dari Provinsi Jambi, di mana dulunya Jambi masuk Sumsel, kini kemajuannya sangat luar biasa. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sani usai menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-77
yang dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel Ranita Nuringhati, bertempat di ruang sidang DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin 15 Mei 2023. HUT ke-77 ini dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wakil Gubernur Muawardi Yahya, dan seluruh bupati, wali kota seprovinsi Sumatera Selatan. Hadir pula mantan Gubernur Sumsel serta para tamu undangan dari provinsi tetangga. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sani berharap agar peringatan Hari Jadi Provinsi Sumsel ke-77 kali ini menjadi momentum semakin memantapkan dan meningkatkan serta semakin memperkokoh tekad semangat juang dalam menghantarkan Sumsel menjadi provinsi terbaik. Ia mendoakan Sumatera Selatan sukses dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang semakin maju dan terus bersinergi untuk semua. Wakil Gubernur Sani juga mengapresiasi kemajuan pembangunan Sumatera Selatan sangat luar biasa, cepat, dan kedepannya harus lebih baik lagi. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-77 ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi kenyataan bahwa Sumatera Selatan adalah sungguh luar biasa, maju bersama, dan ke depan tentunya akan lebih maju lagi. Dan karena kami di Jambi juga bagian dari Sumbaksel yang dahulunya satu rumpun, tentunya bisa menyontoh kelebihan-kelebihan yang ada pada Sumatera Selatan khususnya ini, dan dapat mempelajari hal-hal yang memang perlu kita contoh bersama dalam rangka kemajuan daerah masing-masing. Rian Chen, JEK TV melaporkan. Nah, tuh ganti-ganti. Pak Abdullah Sani sudah memberi doa-doa kepada Sumatera Selatan. Nah, mungkin ke Jambinya belum. Jadi Pak, kotanya belum dikasih. Cuma Sumatera Selatan, baik. Sumatera Selatan. Tapi sudahlah, biasanya Pak Abdullah Sani itu sudah mendoakannya duluan. Ya, Pak Abdullah Sani ke sana ya, jadi tamu kehormatan, Yas. Tamu ke sana? Iya. Oh, berarti diundang ya Bapak itu berarti ya? Diundang Bapak rapat paripurna. Rapat apa di situ? Rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda peringatan Hari Provinsi Sumatera Selatan, Yas. Oh, berarti Sumatera Selatan tuh sebenarnya tergabung dari kita. Kita kan Sumbangsel kan? Sumbangsel. Sumatera bagian selatan. Nah, itu. Jadi Bapak tuh diundang sana. Iya, jadi Bapak jadi tetua adat biasanya kan. Sumatera Selatan. Coba kalau kita sebut kalau bahasa Jambi itu Tua Tengganai. Tua Tengganai. Jadi Bapak tuh doain lah Sumatera Selatan semakin maju. Jangan lupa Pak, doain kota Jambi juga Pak. Nah. Amin, amin. Amin. Lelah. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu Bapak. Ini kita nak jalani kerabat kerja ganti-ganti. Jangan lupa Iko Berita bisa ditonton di mana? Kalau Dati TV. Dati TV bisa streamingnya. Nah, itu sebelum ada TV orang nak nengok di mana iklan gitu. Biasa di YouTube lewat, ya di YouTube, di Instagram, di TikTok, sama semuanya namanya JEK TV. JEK TV, inspirasi kita. Yalah, ganti-ganti kami pamit, segenap kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Ya, mohon maaf. Saya Akias Hutan. Saya Dimas Hutan. Dan kru yang bertugas Dimas dan Buce. Dan sebagai produser adanya Yuki Lestari. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko Berita. Apa-apa. Sejak ujung.